Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu, tim keluar dari penelitian dan PNBP. Izinkan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan pada skema penelitian dasar pada perguruan tinggi. Saya yang beranggotakan sebagai bagian dari tim peneliti yaitu saya sendiri, Nofri Kandi, dan Pak Indra, serta Adi Kurnianingsi sebagai anggota. Izinkan saya mempresentasikan laporan kemajuan dari penelitian yang sudah saya buat dengan judul adalah tentang pengembangan model praktikum problem solving berupa laboratori PBS Lab pada pembelajaran praktek instalasi komputer praktiknya operasi. Adapun yang menjadi latar belakang saya, dalam ini kami mengangkat penelitian ini yaitu di mana memang pada saat ini perkembangan IT khususnya pada model pembelajaran saat ini ya trennya adalah memang sudah bergeser dari paradigma lama ke paradigma baru, di mana sebelumnya masih menggunakan pola konvensional walaupun sudah ada beberapa kemajuan di misalnya dari sisi peralatan, tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, berdasarkan fenomena yang kita temui di lapangan, yaitu dengan melaksanakan perkuliahan itu sendiri, ya, dan wawancara, diperoleh beberapa indikasi. Yang pertama adalah dari sisi peralatan dan bahan yang digunakan. Di mana yang menjadi persoalan pokoknya di sini adalah memang jumlah unit komputer untuk praktikum itu sendiri masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua adalah dari sisi komponen atau perangkat isi yang digunakan di dalam praktek itu sendiri. Rata-rata memang masih banyak yang sudah rusak gitu. Karena sudah uh, lumayan lama ya dari sisi perangkat itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu dari sisi biaya pengadaan PC. Ini adalah menjadi kendala klasik kita dari dahulu karena dalam hal pengadaan PC itu relatif masih mahal gitu dan terbatas jumlahnya. Sehingga ini tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan praktikum secara lebih fleksibel. Kemudian yang kedua adalah dari si model itu sendiri ya dan aplikasi pilot yang digunakan untuk melakukan praktikum masih belum ada masih belum ini. Kemudian dari sisi aplikasinya itu masih sangat terbatas. Mana kalaupun ada itu masih belum digunakan dalam pembelajaran, khususnya belum dikembangkan dalam bentuk model. Nah, sebagai tujuan, luaran, dan urgensi dari penelitian ini, pertama adalah dari sisi tujuan. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan satu model praktikum problem solving virtual laboratory atau PBS lab pada pembelajaran instalasi komputer operasi melalui proses dan uji validitas, praktikalitas, serta aktivitas. Nah, kemudian sebagai luaran dalam penelitian ini ya, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, yaitu yang pertama, intinya diharapkan kita mampu untuk mempublikasikan hasilnya ini dalam bentuk luaran artikel pada jurnal internasional berindeks Scopus. Kedua adalah tentu intinya kita akan membuat kaki pada produk itu sendiri. Yang berikutnya adalah tinjauan pustaka. Ini kita gambarkan dalam beberapa poin. Yang pertama roadmap, mana kita bisa lihat di sini adalah perjalanan dari penelitian kita ini. Yang pertama dimulai dari tahun 2021, 2022, di mana pada saat itu kita sudah mencoba untuk mempublikasikan dalam bentuk pengembangan model praktikum problem solving virtual lab pada pembelajaran praktik instalasi perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua adalah di tahun ini, yaitu tahun 2003-2004, di mana kita akan mengembangkan model praktikum problem solving bertolak pada pembelajaran pakai instalasi perangkat keras dan sistem operasi. Kemudian tahun 2025-2027 nantinya kita harapkan mampu untuk menerapkan model yang sudah kita kembangkan itu pada pembelajaran praktek KSO itu sendiri. Dan di tahun 2028-2030 kita berharap nantinya akan ada evaluasi menyeluruh terhadap model kegiatan pilot yang sudah digunakan pada pembelajaran praktek instalasi komputer dan sistem operasi.
Kemudian sebagai bagian dari konsep virtual laboratory, ya, masih dalam poin 3 pustaka, di mana virtual laboratory itu sendiri adalah salah satu format multimedia dalam perkuliahan praktikum yang dikategorikan ke dalam kelompok simulasi dan percobaan atau eksperimen. Yang kedua adalah laboratorium virtual sendiri adalah merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mendukung sistem praktikum yang jelas secara konvensional yang sering disebut dengan istilah virtual laboratory atau VLAB. Yang ketiga yaitu VLAB itu sendiri adalah merupakan software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan komputer secara matematis yang disajikan melalui sebuah simulasi. Itu dari sisi konsep virtual laboratory. Kemudian poin berikutnya adalah dari konsep model praktikum problem solving virtual laboratory, di mana model ini adalah merupakan satu model yang berbasis pada kegiatan di laboratorium secara virtual. Model PPS Lab ini adalah merupakan elaborasi dari model pembelajaran berbasis masalah yang diambil dari landasan filosofis yang dikemukakan oleh John Dewey. Nah, model ini adalah sangat cocok untuk mengasah kemampuan pencak masalah, terutama pada perkuliahan sifatnya praktikum seperti pada mata kuliah komputer. Nah, kemudian sebagai bagian dari metode penelitian ini, yang pertama adalah jenis penelitian yang kita gunakan adalah research and development atau R&D. Yang jadi fishbone model PPS Lab ini adalah kita kembangkan berdasarkan tahapan dari model ADI ya, yang sudah kita rancang. Yang pertama adalah tahap analyze, di mana pada analisis ini kita melakukan kajian terhadap analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis terhadap karakteristik visual. Kemudian yang kedua adalah tahap desain, karena pada tahap ini kita nantinya akan melakukan rancangan atau pembuatan model PPS Lab itu sendiri. Kemudian kita buat flowchart-nya nanti. Kemudian bagian yang ketiga sebagai tahapan dari model dalam penelitian ini yaitu dengan membuat model PPS Lab itu sendiri. Nah, setelah model kita kembangkan, kemudian kita lakukan uji, di mana kita menguji ada 3. Yang pertama uji validitas, uji praktikabilitas, dan uji efektivitas. Kemudian adalah tahap development. Sebagai bagian dari tahap ini yaitu kita akan melakukan tahap penyebarluasan produk, kemudian tahap publikasi produk melalui artikel. Kemudian tahap yang terakhir yaitu evaluasi, di mana nantinya setelah produk ini dikembangkan, kemudian kita publikasikan, tentunya kita akan mengevaluasi kembali terhadap keseluruhan tahapan yang sudah kita buat, gitu. Yang nantinya akan kita buat simpulan umum terhadap model yang sudah kita kembangkan. Nah, nantinya akan kita hasilkan dalam bentuk luaran, di mana yang sudah dibahas sebelumnya yaitu kita akan mempublikasikannya pada prosedur internasional, kemudian jurnal internasional, dan tentunya kita akan membuat haki produk. Kemudian kita masuk pada tahap inti yaitu hasil yang sudah dicapai. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena kita menggunakan model pengembangan dengan jenis tadi, maka kemudian kita coba deskripsikan hasilnya itu sesuai dengan tahapan. Yang pertama adalah tahapan analisis. Pada tahapan ini adalah kita peroleh hasilnya yaitu mahasiswa kesulitan dalam praktikum karena unit PC atau hardware terbatas. Dan mulai model praktikum yang kita mahasiswa. Kemudian yang kedua, analisis terhadap pengguna, di mana di sini penggunanya adalah dosen dan mahasiswa yang mengambil KSO, terutama pada seksi 20, 23, 100, 400, 34. Kemudian analisis kurikulum, di mana yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka Belajar, gitu. Dengan CPL dan CPNK-nya bisa kita lihat nanti dalam lampiran. Analisis kelayakan model, di mana yang kita kembangkan itu model PPS Lab dengan sintaknya secara khusus itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama opening game, middle game, dan end game. Nah, sintak ini sebetulnya itu kita
kembangkan lagi, ya, kita ambil dari dasar filosofisnya itu dari pandangan John Dewey tadi yang membagi tahap atau sintak dari problem solving itu atas 6. Yang pertama adalah tahap uh, kajian masalah, kemudian telaah masalah, kemudian membuat hipotesis, kemudian mengelompokkan mahasiswa atau pengguna nantinya, kemudian pada bagian terakhir yaitu bagaimana cara mengimplementasikan, yaitu dengan membuat turunan sintak lagi dengan spesifikasinya yaitu virtual laboratory, yaitu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama open game, middle game, dan end game. Nah, setiap tahapan didukung dengan penerapan melalui aplikasi virtual laboratory. Ini sintak yang tadinya sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Nah, hasil lainnya yaitu yang pertama adalah sebelum mereka melakukan praktikum terhadap aplikasi itu sendiri, tentunya kita kasih dulu buku panduan atau buku petunjuk penggunaan model PPS bulat itu kepada user nantinya. Nah, di mana ini adalah tampilan cover depannya. Dan berisi tentunya panduan dari model PPS bulat itu sendiri. Kemudian yang kedua, tampilan aplikasi model PPS bulat. Ini sebagaimana yang kita lihat pada slide, ini adalah tampilan dari aplikasi bulat itu sendiri. Ya. Ini kita buat dalam bentuk 3D ya. Sebagai aplikasinya kita gunakan yaitu Adobe Flash dalam tahap pembuatannya. Nah, kemudian hasil uji validitas pada model atau media yang sudah kita lakukan yaitu di mana pada hasil uji ini kita peroleh beberapa poin, yaitu yang pertama dari sisi variabel. Ada 5 variabel yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah sesuai model, penyajian model, desain dan layout, navigasi, dan kemudian pengguna. Di mana kita bisa lihat pada slide bahwa secara umum kita peroleh jumlahnya yaitu 54 dengan rata-rata 4,91 dengan presentasi 98,18. Ini bisa kita simpulkan bahwa model atau media yang kita kembangkan ini berada pada kategori sangat valid untuk validitas media atau model. Kemudian untuk validitas materi kita peroleh hasilnya yaitu di mana variabelnya ada 4. Yang pertama adalah perjalanan konsep, penelitian materi, penyusunan evaluasi. Diperoleh jumlahnya yaitu 50 dengan rata-rata 4,54 dengan presentasi 91%. Artinya kalau kita gabung antara validitas media, model, dan materi itu diperoleh rata-rata 4,91, artinya berada pada kategori sangat valid gitu. Kemudian yang kedua, hasil uji praktikalitas, di mana unsur yang kita lihat di sini ada 3. Yang pertama kepraktisan tampilan model, penulisan, dan 4 model pembelajaran virtual. Di mana berdasarkan yang sudah kita lakukan diperoleh rata-ratanya 4,60, 91,97 persentasenya, artinya apa, berada pada kategori sangat praktis. Nah, artinya apa? Dari 2 ujian kita lakukan sebagai bagian dari tahap pengembangan, kita bisa disimpulkan di sini bahwa untuk media atau model yang kita kembangkan itu berada pada kategori sangat layak digunakan dalam pembelajaran. Nah, sementara untuk hasil uji efektivitas itu belum kita lakukan karena kita sekarang sedang berada pada proses perkuliahan praktikum, di mana nanti kita akan coba lihat hasil uji efektivitasnya pada lanjutan dari penelitian ini berikutnya gitu. Bapak Ibu, terima kasih ya, sebagai bagian dari laporan kemajuan penelitian ini yang sudah kita presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.